yang kemarin belum saya kirim rekamannya, udah ada sih, maksudnya biar enak nanti ngalir dia gitu. Sekarang kita ngerjain ini sambil saya kerjain dulu sedikit biar enggak kelamaan nanti. Sebentar dulu Mas ya. Nah, ada sesuatu ini. Dulu. Biar enggak masalah. Ini banyak semua. Oke. Kita tunggu lagi sebentar. Sambil ini ya, Mas santai aja dulu. Sambil saya lihat-lihat. Udah sempat nyoba belum Formalo-nya? Udah sih Om. Udah ya? Udah. Gimana? Ya. Sulit ya? Lumayan lah. Ya tinggal sering-sering diliatin aja ininya. Iya. Kalau udah terbiasa, gampang lah apa aja kayak gitu dia. Kita perlu membiasakan diri dulu. Gitu. Belum terlalu banyak yang join. Itu kalau di itu ada apa namanya? Ada tim sama workspace, bedanya apa? Tim itu kayak user dia. Kayak user dia. Kalau workspace itu berisi beberapa beda di beda penyebutan aja sebenarnya. Tim sama workspace itu sama aja sebenarnya. Cuma Tapi beda penyebutan. Emailnya beda-beda ya, bisa ya? Emailnya di dalam workspace itu Iya. bisa email yang berbeda-beda. Misalnya beli 2 user gitu misalnya di patungannya. Berarti bisa pakai 2 email. Gitu. Kalau misalnya Masnya beli workspace, maka bisa menginvite orang lain gitu lah. Pemilik workspace itu kan satu aja yang patungan itu karena di dalam satu ini main account bisa membuat sistemnya satu workspace dia beli gitu. Tapi bisa untuk 100 user untuk perusahaan biasanya. Iya. Sambil tanya-tanya nanti kita kerjain ininya formalonya. Mungkin apa namanya? Di sini sekali. Karena mungkin banyak nanti yang ngambil rekaman gitu loh. Iya. Cuma kemarin tuh waktu pas bikin form tuh itu kan bisa tuh harusnya dihapus tuh ya. Apanya?
hasilnya tuh kan kemarin nyoba-nyoba kan gitu. Terus kan gagal lah, terus saya hapus, nggak mau dihapus, itu kenapa ya? Bisa dihapus. Hasilnya, Iya kan jadi ada, kita biasanya kan ada menu delete tuh, nggak ada ya. sebentar, saya coba buka dulu Formalo ya. Sambil saya share dulu deh screen-nya sambil rekam ya. Nanti ada yang mau join atau hanya mau nonton rekamannya gitu. Mungkin karena kemarin udah dapet kayaknya, udahlah rekaman aja gitu. Banyak soalnya yang traktir, jadi kemungkinannya minggu, besok mungkin pada kerja gitu. Iya. Kayaknya saya seringan ini aja pakai kayak apa namanya, hari Sabtu biasanya. Karena yang kerja itu nggak bisa dia kadang-kadang. Oke, sekarang saya share screen biar masnya bisa lihat juga. Enak. Screen saya share. Oke, sekarang kan sudah nih. Kita buka Formalo dulu ya. Formalo. Ini agak lambat internet saya dari tadi siang. Dari tadi siang agak lambat. Kalau yang versi 3 udah lancar.
Suaranya nggak kedengeran, Om. Gimana? Sekarang bisa didengar? Sudah bisa. Oke. Hujan, mulai hujan di sini. Oke, Mas. Siap, Bosku. Santo. Saya sudah rekam ini ya. Salam kenal, Om. Kalau di Odongan kan Om Santo gitu. Salam kenal juga. Santai-santai kita ini sambil lihat-lihat. Saya juga sambil ngoprek karena baru berapa hari ini saya. Kemarin udah saya jelasin kayaknya. Berapa hari ini saya mulai dengan apa namanya? Spreadsheet. Kalau Formalo udah lama, udah lebih setahun kayaknya. Oke, sebentar. Ini ada yang kirim foto konfirmasi, padahal
Maaf dulu, maaf. Mohon maaf dulu. Hujan tadi, saya ganti ini koneksi ke HP dulu. Dan kemudian, sebentar, biar nggak lolos ini. 30 menit ya, berarti 30 menit kita 22.30 kita mulai. Sebentar. Apakah sudah merekam? Oke, mic sudah. Biar rekamannya yang penting ini. Oke. Sebentar dulu. Salah nanti. Yuk. Saya hentikan dulu yang lain-lain juga ya. Biar aman ini. And task, ya task manager ini. Biar tidak ada gangguan. Apalagi. Udah sih kayaknya. Oke, saya share screen sekarang. Formalo. Entire screen. Selamat datang. Yang baru datang. Formalo. Kemarin kita udah bahas ya. Udah share screen. Oke. Kemarin kita udah bahas. Coba saya minta konfirmasi dulu. Suara saya kedengeran? Boleh message atau kedengeran? Oh, kedengeran. Oke, siap. Berarti saya lanjut ya. Bagus, makasih Mas semuanya. Kemarin kita bahas Formalo. Tentang form itu yang penting-penting udah kita bahas. Nanti dieksplor lagi semuanya tentang yang lain-lain. Sekarang, mulai sekarang kita mulai dari nol gitu, dari membangun. Seperti yang saya jelaskan kemarin, tujuannya adalah membuat integrasi data yang sudah kita dapat dari Formalo itu biar masuk ke spreadsheet. Sebenarnya kemarin itu sudah masuk dia, karena kita integrasikan dengan native integration-nya Formalo dengan app script-nya, ada script-nya yang dikasih Formalo. Kita akan terapkan lagi sekarang, tetapi itu kurang advance jadinya. Kalau kita mau menggunakan trigger yang sama itu, dengan apa namanya, nanti kita buat deh sheet untuk itu, sheet untuk yang dari yang lain gitu ya. Jadi 2 kita buatnya hari ini. Yang integrasi langsung dengan native integration-nya Formalo. Kedua kita buat integrasi menggunakan redirect URL-nya kita ke spreadsheet gitu. Nanti terakhir nanti kita buat koneksi untuk bikin notifikasi gitu misalnya. Nanti itu redirect URL-nya bisa dipakai untuk macam-macam. Ya, basic-nya aja dulu saya kasih. Nanti kalau mau lebih advance, explore lagi. Yang penting datanya masuk dan kita punya trigger untuk men-trigger aplikasi lain. Contoh, ngirim ke OneSender gitu. Saya belum sih gini. Tadi sempat saya otak-otak dikit, tapi karena agak sibuk lah tadi.
Biasa hari Minggu namanya. Hari Minggu ya. Lebih sibuk hari Minggu. Oke, kita mulai aja langsung tanpa basa-basi. Kita start from scratch. Blank. Klik di sini ya. Masuk dulu ke Formalo. Klik di blank, start from blank. Kita bikin yang basic aja. Untuk bikin basic, pertama title kasih seperti biasa. Meeting Formalo, gituin aja ya. Judulnya. Mau dikasih image boleh, tapi karena kita bikin yang sederhana nggak usah lah ya. Deskripsi biar isi aja. Contoh penggunaan Formalo dan spreadsheet. Gitu aja kita bikin.
Oke, coba ya. Ini sudah sekarang. Bermasalah ini. Ntar saya rekam deh. Yang penting saya rekam gitu aja ya. Saya ulang lagi deh ngerekamnya nih. Biar yang sempat ikut, silahkan ikutin. Yang kira-kira udah capek, boleh nanti istirahat dulu. Gitu ya, yang mungkin besok kerja hari Senin gitu. Boleh, nanti rekamannya pasti saya kirim. Kalau misalnya gagal rekamannya ini, gagal dalam artian gimana? Terpotong-potong nanti, saya buatin rekaman khusus besok pagi. Gitu. Nah, saya kan pengangguran. Ya, tapi kalau bisa sekarang langsung bagus. Oke, saya start recording aja deh. Saya akan start recording dulu. Wow, Google Chrome banyak sekali ngabisin CPU. Pantes. Oke, sekarang saya akan share screen. Kembali ke home dulu. Saya batalkan, tidak usah disimpan dulu ini. Oke, saya sambil clean up PC soalnya ini. Biasanya mau lebih baik dia. Harusnya lancar sekarang. Oke, kita sudah mulai rekam. Saya share screen. Sesi malam ini adalah untuk buat Formalo berintegrasi dengan spreadsheet ya. Saya ulang lagi, tadi udah klik biar gini ya. Ini kayaknya kalau nggak salah. Kita buat sebuah form di Formalo yang tujuannya untuk lead capture gitu, seperti yang kita bahas kemarin. Lead capture itu kayak misalnya ngasih sesuatu, tapi syaratnya kasih email gitu loh. Tidak ada link downloadnya. Tapi yang ini intinya adalah integrasinya. Nanti penerapannya masing-masing pasti punya use case berbeda. Kita buat lead capture dah ya. Lead capture Formalo spreadsheet. Mudah-mudahan tidak bermasalah. Mohon maaf kalau sampai bermasalah nanti dalam perjalanan meeting kita ini. Saya
Oke, ini percobaan terakhir kalinya ya. Mohon maaf sekali ini. Cuaca tidak mendukung sekali ini. Ini saya koneksikan kemana-mana. Tidak bisa. Tidak bisa ini. Kembali lagi back to laptop. Ke wifi lagi. Di wifi lagi gimana ini koneksinya. Mudah-mudahan bisa seberapa. Oke, saya lanjut aja langsung ya. Rekaman ini. Ada saja. Cinta kita terhalang oleh koneksi internet ini, bosku. Tapi aman. Nanti bisa ditonton. Nanti pasti bisa ditonton rekamannya. Eksklusif ini, kalau rekamannya eksklusif. Kalau tidak di-invite, tidak akan bisa nonton. Karena saya pakai TLDV. Jadi nontonnya bukan di YouTube, di TLDV. Oke. Saya mulai lagi. Kembali, saya ulang lagi. Kita buat form dulu pertama. Ya. Saya share screen dulu. Saya share supaya semua bisa melihat. Maaf sekali ini terakhir ya, percobaan terakhir. Kalau memang sekarang kita terputus, saya sudahi saja di sini, atau kita bincang-bincang aja, bukan menyelesaikan proyek ini. Besok besok kan udah enggak ada hujan, reda hujan. Kalau sudah reda, besok pagi atau siang itu saya akan record. Kebetulan saya nggak ada kerjaan lain, saya record. Kalau ini gagal, kalau ini tidak gagal, lanjutkan gitu ya. Kita start bikin Formalu. Topiknya hari ini adalah bagaimana kita membuat form dengan Formalu. Form ini adalah lead capture form. Formalu dan spreadsheet. Oke. Saya buat title-nya itu ya. Kemudian deskripsi saya aja, skip aja. Pertama kita bikin nama, artinya teks ya. Kasih teks di sini. Title-nya kita buat name atau nama gitu ya. Name. Ingat buat dia required ada asterik atau ada tanda bintangnya kalau required. Kemudian jangan lupa ID-nya. ID-nya harus dibuat karena ini syarat nanti untuk saat redirect ya. ID-nya nih. Apa ID-nya dia? ID field-nya nih. Field-nya ini adalah name. ID-nya kita buat sama name. Kemudian yang berikutnya kita pakai email gitu ya. Email. Oke. ID-nya bikin required juga. Dan di sini ID-nya kita buat email juga. Kemudian yang berikutnya kita pakai nomor telepon gitu ya. Pakai teks. WhatsApp gitu. Ya. Pakai nomor telepon boleh juga. Pakai nomor telepon, tapi untuk sekarang ini aja pakai dulu ya. Pakai WhatsApp. Atau gini aja deh. Ini ID biar sambil nyoba juga gimana dia output teleponnya dia. Outputnya pakai tanda plus atau pakai apa gitu ya. Sambil kita nyoba. Saya belum dapat nyoba soalnya nih. Phone gitu kita pakai di sini. ID-nya juga phone. Jadi ada 3 jenis field ini. Field text biasa, teks, kemudian field email, dan field phone. Ya, ini biarin aja default. Thanks, ya, message after submit-nya. Karena nanti kita redirect, jadi kan nggak perlu kirim gitu misalnya. Kirim, submit ini buttonnya, nanti tombolnya isi tulisannya kirim. Gitu. Udah, segitu aja kita bikinnya.
Nggak perlu setting yang lain lagi. Kecuali setting nanti kalau kita bikin spreadsheet gitu ya. Perlu kita di setting nanti kalau ini redirect URL nanti. Ya, send data to redirect URL itu nanti. Jadi kita buat dulu atau kita buat aja dah dulu. Klik aja dulu ini tapi belum ada URL-nya. Design boleh, ini kan kreativitas masing-masingnya. Notifikasi, mau kirim notifikasi, send submitted data to the submitter. Kirim juga dia, kirimin dia juga. Itu datanya. Sebentar ya, kayaknya Mas Anu ini. Email template-nya sistem default aja. Udah cukup kok itu. Mau dapat juga kita? Boleh. Kirim kemana? Kirim ke kita. Gitu ya. Kemudian ini tidak perlu logic calculator, tidak perlu. Kemudian apa lagi yang kita perlukan? Itu aja, klik save dulu ya. Save dulu. Ini kan udah otomatis nanti ini dapat ini. Kecuali kita mau ganti misalnya nanti di setting dia. Di setting dia. Ini diganti misalnya. Form sheet gitu ya. Saya bikinnya form sheet. Kemudian kategori nggak usah, biarin, nanti Anda boleh pilih sendiri kategorinya mau ditaruh di folder apa. Mau di folder apa misalnya. Silahkan dipilih. Di sini saya buat form sheet aja. Kalau saya save, kan di sini otomatis akan berubah nih. Parameter permalingnya berubah dia. Kalau mau bikin CNAME, use in website gitu. Ya, klik yang ini. Ini kalau kita mau bikin CNAME, use in website gitu. Mudah-mudahan mendukung ini internet. Nah, kan gini nih. Ini dia customize link kalau mau custom domain. Nah, custom domain misalnya apa? Form sheet.wwk.dev gitu misalnya. Berarti how to point ini klik dia. Ya, klik dia. Kita lihat gimana caranya. Berarti kita kalau di Cloudflare DNS kita rubah di sana. Ya, saya tidak jelaskan sedetail itu. Atau kalau di hosting, rubah di DNS Manager hosting Anda. Tambahkan kalau tidak salah CNAME, kalau tidak salah itu. CNAME ya benar. CNAME record ya. Tambahkan CNAME record. Apa sih yang perlu kita kasih CNAME record? Kalau di Cloudflare pakai seperti ini. Semua udah ada di sini ya. Yang penting rajin-rajin aja melihat. Locate CNAME, kasih ini dan ini. Sebentar, ada yang mau join kalau nggak salah ini. Oke. CNAME sudah. Lihat nih, mau dipakai form atau alias. Karena kita pakai form, maka kita masukkan, saya pakai di Cloudflare ya. Di sini sheet deh saya pakai. Form sheet gitu nyambungnya. Karena di sini dijelaskan kalau mau pakai form, ambil yang ini gitu ya. Ambil form alias, form malu. Kita login. Sebentar, saya belum dapat login soalnya dari tadi. Makanya agak lama dia. Saya pakai login ini. Karena kalau pakai login enak loh. Ini kan pakai two factor authentication saya. Formalu yang saya pakai dia ngisi otomatis dia. Ya tuh.
Nggak perlu bingung lagi saya nyari-nyari di HP. Ini udah otomatis ya. Gitu. Saya ada 2 account. Ini account pribadi. .dev, oke. Kita ke DNS. Tambahkan di sini. Tadi apa dia bilang? Siname kan? Berarti Anda harus mengisi siname di sini. Kemudian tadi namanya form sheet. Targetnya di yang ini. Form alias. Ya. Arahkan ke sini. Form sheet udah benar. Form sheet udah benar. Targetnya yang ini. Ya. Nggak usah di proxy. Biar lebih cepat, lebih gampang. Setelah itu save dah. Save dia. Itu ya. Harusnya ini sudah terkoneksi. Sekarang kita tinggal cek apakah sudah terkoneksi apa belum. Save aja dulu ini. Save. Ini sudah berubah dia kan? Yang tadi URL-nya pakai form.wwk.dev/form dash script dash sheet kan gitu tadi. Sekarang kita coba. Sudah belum dia? Copy dulu, klik aja ini copy. Kita coba buka di sini. Mau nggak dia? Ini tidak harus, ini opsional ya, karena secara otomatis dia sudah punya URL. Nah, lihat nih. Ternyata udah secepat itu dia. Sudah seperti ini dia. Kayak subdomain dia. Hanya dengan dari Cloudflare tadi. Gitu ya. Oke, sekarang saya tutup Cloudflare. Saya tutup ini. Ingat, Formalo sudah lengkap sekali ininya. Tutorialnya dia. Itu ya. Sudah lengkap sekali tutorialnya. Ini form yang kita buat tadi, saya tutup dulu ini. Nah, form yang kita buat tadi itu di sini dia. Tadi kirim kan kita buat. Kita buat tadi di sini settingnya kirim. Nah, sini kirim juga name, email, phone. Oke, sekarang kita coba masukkan contoh nama saya deh, gitu. Terus email dd@wwk.dev, nomor telepon. Itu aja ya nih, terus kirim. Nah, karena tadi ada yang nanya resultnya itu di mana gitu kan. Lihat nih, gini hasilnya. Diingat dulu ini, karena nanti pada saat kita redirect hasilnya nggak akan seperti ini gitu. Ya, seperti ini dia. Kita bisa bikin sendiri gitu nanti di app script. Oke, saya tutup dulu. Saya tutup dulu ini. Sekarang kita lihat result. Sayangnya nggak bisa klik kanan ya, karena udah dibuat open in new tab semua. Kita lihat resultnya. Sudah adakah di sana yang kita lead yang kita kirim tadi ini dengan nama saya? Oke, nih mudah-mudahan tidak terganggu ini internet bermain-main. Nah, saya sudah dapat email juga. Sudah dapat email bahwa ada yang mengirim nih, lihat nih. Kan sudah ada yang submit nih. Saya udah dapat ini emailnya gitu. Apa isinya di sini udah dapat saya. Karena kita set up tadi. Result, kita ambil di result. Resultnya kita bisa lihat di sini. Ini sudah. Tadi ada yang tanya, gimana ngapus, kok nggak bisa ngapus gitu ya. Sebenarnya bisa, sebenarnya. Ini ada. Tersembunyi dia. Ini, ngedit aja bisanya atau ngapus. Nah, saya nggak tahu juga.
Oh, berarti bisa ngedit aja kita ya. Oke, tapi akan saya lihat lagi. Kalau kita ke home, itu dari sana. Itu saya dapat email lagi bahwa saya ngupdate, padahal tidak ada yang saya rubah. Dapat email lagi dari Formalo nih. Nih. Oh, ini saya yang dapat. Karena semua email saya mengarah ke sini. Saya pakai apa sampai lupa namanya, Mutan Mail. Semua ke sini dia. Saya tidak buka email, enggak, satu aja saya buka. Semua email saya ke sana. Coba kita lihat form yang terakhir. Kita lihat view response. Apakah hasilnya sama? View response. Karena ada yang nanya, kok tidak bisa ngapus gitu ya. Ah, ini di sini bisa ngapus. Ya, yang nanya tadi, Mas, Dede, atau Om gitu. Saya sempat kirim mau ngapus inputan form itu enggak ada. Ada, tapi Formalo itu dua sistem dia punya. Ada sistem di apps, ini di apps namanya. Ya. Ini dashboard awalannya. Di sini juga sama dashboard. My Forms, di sini My Forms juga. Tapi di belakangnya app ini, lihat nih. Yang ini result, karena berevolusi Formalo ini gitu loh, beda-beda. Ini yang versi lamanya nih, bukan app-nya. Di app-nya nggak bisa dihapus. Kenapa nggak bisa dihapus? Karena itu bisa banyak orang ke sana yang diberikan akses, gitu loh. Itu sebenarnya tujuannya. Tapi di sini hanya kita yang punya form ini bisa, gitu loh. Hanya yang punya form dan punya izin admin atas form tersebut yang bisa ngutak-ngatik, gitu loh. Kalau di sini bisanya kayak tadi saya bilang, bisanya ngedit aja, tapi nggak bisa dihapus. Kenapa? Karena kalau dihapus, historinya nggak ada perubahannya. Gitu. Jadi aman Formalo itu. Kalau di sini bisa. Jadi caranya ke home kita dulu. Tadi kan udah saya ke home dulu. Klik kanan atau enggak klik kanan sih. Di sini ada hapusnya di sini. Ada lihatnya juga. View-nya gitu loh. View-nya seperti ini. Kalau kita balik, kita bisa hapus. Bisa hapus formnya. Di sini kalau hapus yang tadi nanya ya. Formalo ini banyak sekali sebenarnya. Makanya luangkan waktu, lihat-lihat. Nanti pasti ketemu dah. Ini yang saya sebut dengan home tadi itu. EU. Ya. Di sini kita cari. Ini yang ketik tiganya nih. Cari di view response. Gitu. Bukan dari sininya. Ya. Ada dua pokoknya. Itu. Intinya kayak gitu ya. Oke, saya tutup deh. Biar sambil jawab, saya ada beberapa pertanyaan. Kita udah send tadi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita mengirim ini ke spreadsheet gitu. Atau saya tanya dulu deh, mau integrasinya yang kemarin saya jelasin, yang pakai AppScript itu, karena kita akan pakai dua-duanya ya. Sebentar. Coba saya tanya dulu feedbacknya dulu ya. Feedbacknya gimana Mas? Bosku semua. Kita mulai dari yang mana ini? Silakan. Kita mulai dari yang mana? Perlu enggak saya jelasin lagi yang kemarin itu yang pakai AppScript itu? Yang di sini nih integrasi sebentar biar enggak bingung ya. Result ini tadi result ya. Result integration kalau enggak salah. Ada message. Oh, perlu jelasin. Oke. Saya jelasin deh. Saya jelasin itu. Saya jelasin lagi. Karena kemarin kan nggak ada resultnya langsung ya, tidak bukan ininya langsung pekerjaan secara apa namanya, hanya menunjukkan saja bagaimana mengkoneksikannya. Oke, kalau perlu saya akan mulai dari situ. Kalau tidak salah setting sebentar, notification result bukan
integration kah? Coba saya lihat di resultnya aja. Saking banyaknya ini, saking banyaknya settingnya di app setting, apakah di app setting? Bukan. Ini enable public view. App ini nggak usah disentuh, udah jarang sekali. Kalau Anda menyentuh ini, app ini, berarti Anda sudah punya keperluan yang sangat spesifik. Dan jika Anda sudah keperluannya sangat spesifik, biasanya sudah tahu format yang Anda inginkan gitu. Bukan meraba-raba lagi. Ya, coba saya kembali ke home dulu ya. Diingat ini, saya juga tidak ingat saking banyaknya. Kita ke view responses kalau tidak salah. Ya, di sini dah. Integration and webhook. Di sini kita. Kita ada 2 respons. Hanya 1. Oke, nggak apa-apa. Mungkin saya tadi. Connect to Google Sheet. Ya. Di sini diklik ya. Tadi cari dari home, titik 3-nya itu diambil view response gitu. Kalau view response nanti yang terbuka adalah tab response. Maka klik integration. Nah, setelah itu baru connect Google Sheet. Seperti yang saya jelasin tadi. Coba deh kita bikin sheet ya. Sheets.new. Sama aja boleh dari spreadsheet ini shortcut-nya aja dia. Biar kita bikin cepat. Saya kasih nama yang sama, Formalo Sheets. Ya, kita kan sudah punya sekarang ini. Sheet URL-nya nih yang mana? Gitu loh. Diambil URL-nya kita ini sekarang. Sampai di sini aja boleh sebenarnya. Atau semua boleh. Semua di select all, copy, dimasukin di sini. Sheet title-nya apa? Samain dengan yang ini. Gitu. Samain dia. Sheet title-nya. Enable two-way Formalo Google Sheet Sync. Nah, ini di on kan. Gitu. Karena nanti akan ada two-way. Coba di connect. Kemarin kan kita udah coba, enggak bisa. Karena saya bilang Google itu punya update OAuth security. Nggak bisa. Di sini kelihatan unable to parse range. Kenapa? Karena kita belum buat koneksinya. Caranya, seperti saya bilang tadi, Formalo itu lengkap dia tutorialnya. Jadi kita klik di sini. Kita buka. Dibaca pelan-pelan. Tapi sekarang kita nggak usah baca pelan-pelan lagi. Karena udah tahu ya. Oke. Kita scroll aja. Karena di sini dijelaskan nggak bisa dia two-way sync itu nggak bisa sebelum kita pakai AppScript. Sync your form with Google Sheet. Itu katanya. Oke, udah. Add trigger on Google Sheet. Gimana caranya add trigger? Now you should see a script on the connected Google Sheet. Add a trigger for it. Open your sheet under extension. Open AppScript. Ah, gitu katanya. Buka AppScript-nya. Kasih ini gitu. Nah, jadi kita ikuti apa maksudnya itu omongannya dia bahasa Inggris tadi itu. Kita buka AppScript katanya. Oke, under extension kita buka di spreadsheet kita ya. Formalo sheet ini yang akan kita koneksikan ini. Buka di ekstensi, buka AppScript gitu. Kita buka di sana dulu. Akhirnya kita buat script baru berdasarkan apa yang dikasih si Formalo. Secara default kita punya function. Nah, ini kita hapus saja dulu karena kita nggak akan pakai. Nggak isi apa ini, cuma function kosong, nggak ada logiknya gitu ya. Oke, kita delete aja. Kita ambil yang ini sekarang. Nggak usah dah dipikir lagi karena sekarang saya udah baca ini isinya apa, cuma mengkoneksikan aja antara Formalo API, form datanya itu biar masuk jadi row, ya, itu cara membacanya. Dibuatkan konstan
konstan ini biar nggak berubah gitu, bisa sih var. Tapi kalau di AppScript dia konstan ini lebih-lebihan dia. Kolom spreadsheet get ID, nah ini udah otomatis ini. Gitu. Sheet ID-nya ini spreadsheet get ID. Nanti apa yang kita buat seperti yang kita masukin tadi di sini, ini get ID-nya nanti. Sheet title-nya. Oh salah saya ini, bukan spreadsheet ini sheet title, maaf ya. Ini sheet title bukan spreadsheet title, berarti kita hapus. Kita cari di sini mau kita jatuhin di mana dia gitu artinya ini. Di sheet 1 kita jatuhin. Misalnya kita tambah lagi 1, sheet 2 dia. Kita ambil sheet 2 deh gitu. Di copy aja sheet 2 atau kita ganti leads gitu deh karena kita mau bikin leads kan. Leads. Ini case sensitive dah ya. Ini diambil, di copy, ditaruh di sini biar nggak salah nanti. Saya yang salah jelasin nanti. Paste leads ya. Ya. Kalau klik connect belum bisa juga karena kita harus beresin dulu ini. Kemudian kita ambil ini URL-nya ini. Dari mana? Dari sini, function ini ambil dulu sampai akhirnya penutup functionnya gitu. Ya, penutup functionnya nih. Baru kita copy. Kita copy, kita taruh aja di sini. Paste dia. Udah ada beres tuh. Segini aja. Apa isinya ini? Var range, range. E-nya ini bawa dia range dia. Range berapa dan berapa. Spreadsheet, source. Berarti ada range, ada source. Itu yang dikirim oleh Formalo. Dari range berapa sampai range berapa. Range itu kayak ini. A1 sampai B2. Ini range dah. A1 sampai B2 gitu maksudnya. Ya. Kemudian karena kita akan mensinkronisasi antara result-nya kita dengan spreadsheet ini. Kemudian konstan URL, ini URL-nya dia. API key, inilah API key-nya. Ya, gitulah. Public API ini. Sebenarnya di sini pasti isi dia. Yang secret key-nya. Tapi kan tidak dilihatin di sini, tidak dipakai konstan. Kalau kita ambil pasti ketemu gitu biasanya. Kalau senang iseng gitu. Nah, form data, nanti data form itu akan masuk dia ke sini. Row, kolom, sheet ID, spreadsheet get ID. Karena spreadsheet ini sudah ditentukan di sini. Di mana? Di yang kita kirim di sini tadi. Oke, biar kita nggak salah, saya giniin aja nih ya. Editnya ini nggak usah ya. Ya, koreksi saya tadi, bukan di copy semua. Dihilangkan ini ya. Karena saya lihat dia pakai konstannya itu dipakai di sini. Dipakai untuk dijadiin spreadsheet ya, dibawa dari dari event ini. Gitu. Ya. JSON stringify ya ini untuk memunculkan datanya di spreadsheet nanti. Headersnya ini metodenya post. Udah bagus sih metode post ini. Tuh. Ini penjelasannya panjang. Kenapa kok metode post? Ya karena dia mau ngepost data ke spreadsheet kita gitu. Atau mengirim data gitu ya. Fetch URL ya ini cara di Google Sheet untuk memanggil API dengan membawa beberapa parameter. Parameternya itu option. Kenapa kok gitu? Karena spreadsheet hanya menerima ini. Kalau post kayaknya bukan spreadsheet aja sih. Kalau metode post kayaknya semua. Kenapa? Karena kalau dikirim di body, dia itu bisa panjang URL-nya. Kalau di parameter aja, pendek dia. Gitu. Nanti ini kan pakai pakai apa namanya? Sama kayak one sender gitu, sama dia pakai ini juga. JSON juga di body-nya. Oke, kemudian ini kan sudah nih, kita tinggal save aja. Setelah kita copy paste ini. Yang penting jangan salah. Jangan kalau bisa sampai lihat nih, kan ada buka, ada tutup. Oke, saya format aja deh lagi. Nah, kan sekarang lebih kelihatan ya. Format lagi lebih kelihatan lagi. Kelihatan dari sini buka, di sini nutup gitu. Dah, save aja lagi.
Setelah itu terapkan. Kenapa? Kalau tidak diterapkan kita tidak punya URL-nya, webhook-nya gitu loh istilahnya. Ya. Terapkan deployment baru. Pastikan kita membuat dia adalah sebagai aplikasi web, atau kalau yang pakai bahasa Inggris nanti web app gitu nanti kelihatannya. Aplikasi web. Boleh diisi, boleh enggak. Oke, kita buat satu aja dah. Versi 1. Nanti sebenarnya otomatis pastikan ini dibuat public, semua orang gitulah, atau siapa saja public. Setelah itu baru diterapkan. Nah, karena ini pertama, kita harus authorize atau mengizinkan akses. Authorize saja dulu. Klik, pilih yang mana mau Anda pakai. Kalau punya beberapa gitu misalnya, pilih yang pasti Anda pakai untuk membuka spreadsheet ini di awalnya. Gitu. Kita lihat di spreadsheet-nya, di sini, siapa di sini gitu lah. Ya, tadi kita di sini. Sudah izinkan akses. Di pertama ya pasti kayak gini ya, belum verifikasi orang karena kita yang nulis kodenya. Jadi ke advance saja, Go project tidak berjudul. Sebenarnya jangan tidak berjudul lah dibikin. Allow aja, diganti nama projectnya, disamain. Nah, email saya dapat pasti juga notifikasi bahwa notifikasi keamanan gitu loh. Ya. Kemudian sebentar. Kemudian ini linknya kita udah punya nih sebenarnya. Ini dah link webhook sebenarnya. Untuk nanti ya, sekarang kita nggak perlu karena udah di-handle oleh si Formalo. Saya salin aja lah dulu. Kita taruh di sini gitu lah misalnya. Taruh aja dia.